Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian kok lesu gini ya? Ayo kita ice breaking dulu, mau nggak? Mau. Ayo berdiri semuanya. Oke, jadi ini gini. Tahu nggak yang lagunya itu? Jadi lagunya gini ya. Siswa kelas 7 apa kabarnya? Baik. Nah, jadi gitu. Kalau yang merah, yang hitam itu ibu, kalau yang merah kalian jawab, berarti yang merah itu kalian gitu ya. Terus sebaliknya itu yang warnanya merah itu nanti giliran kalian. Jadi gini. Bu Ainun bagaimana kabarnya? Kalian jawab baik gitu. Paham? Paham. Oke. Siap semuanya? Siap. Yang semangat ya. Ayo. 1, 2, 3. Siswa kelas 7 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 7 semuanya Hebat. Bu Ainun bagaimana kabarnya? baik. Siapkah ajari kita semua? Siap. Kami siap belajar dengan Ibu Ainun. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, sudah siap belajar semuanya? Sudah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk. Masuk semua ya? Alhamdulillah kalau masuk semua. Jadi sekarang kita mulai pembelajarannya. Masih ingat nggak minggu kemarin kita bahas apa? Akhlak tercela. Ya, akhlak tercelanya apa? Sama nifak. Nah, sekarang ibu tanya, masih ingat nggak apa itu riak? Ayo, sebentar, ibu tunjuk aja ya. Sekarang coba Mas Zumi, apa sih itu ria itu? Pamer. Ya, pamer, betul. Terus apa? Jelasin lebih rinci dong, masa ria aja gitu? Masa pamer aja? Menunjukkan sesuatu agar dipuji oleh orang lain. Oke, baik. Terus sekarang saya nanya mengenai nifak. Ayo dari sebelah sini siapa yang mau jelaskan mengenai nifak? Ya, silahkan, Mbak Keri. Kemunafikan, sifat tercela yang menggambarkan ketidaksesuaian antara apa yang terlihat dan apa yang ada di dalam hati atau batin. Iya, betul sekali. Sekarang kita masuk materi, yaitu ini kita ulas kembali ya sebelum nanti Ibu kasih sebuah game. Oke. Sekarang mau kita ulas singkat aja mengenai sifat ria. Apa sih ria itu? Tadi kan udah dijawab oleh Mas Mahzumi ya, bahwa ria itu yaitu memperlihatkan suatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihat dan akhirnya memujinya. Jadi niatnya itu dalam hati itu pamer biar dianggap wah gitu, biar dianggap wah gitu. Terus macam-macam ria ada 2. Ayo, apa dibaca Mbak Intan? Riya jali, yaitu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain secara terang-terangan. Dan ada riya khafi, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan akan tetapi dengan maksud agar dihormati. Oke, jadi macam-macam ria ada 2 ya, yaitu mengenai ria jali dan juga ria khafi. Terus kita review lagi contoh perbuatan ria itu seperti apa sih? Contohnya di sini yaitu umpama ada seseorang menyumbang atau berinfak di masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariah. Jadi yang Masya Allah Pak Haji Mahzumi menyumbang 1 miliar, ya kayak berbangga aku gitu kayak gitu. Terus yang terakhir yaitu perilaku menghindari ria. Jadi kita harus berusaha menghindari akhlak tercela ini. Bagaimana sih caranya? Jadi kita tuh harus
berpikir bahwa memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah. Jadi semuanya ini milik Allah, nggak ada yang lebih dari Allah. Terus mati diri untuk beramal secara ikhlas, belajar dengan sedikit demi sedikit. Terus berusaha menyembunyikan ibadah yang sedang kita lakukan. Umpama infak, ya udah sembunyi-sembunyi aja lah, kita berharap itu agar mendapatkan pahala dari Allah, seperti itu ya. Terus kita akan mereview mengenai sifat nifak, yaitu pengertian nifak tadi yang udah disampaikan oleh Mbak Kerin, yaitu nifak adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Jadi sifat nifak ini sama dengannya sifat Munafik. Jadi dia tuh berkata tidak sesuai dengan fakta. Jadi seperti itu, tidak sesuai dengan ucapan dan tindakannya itu beda begitu. Terus ada macam-macam nifak, yaitu ada dua, yaitu nifak i'tiqadi dan juga nifak amali. Coba Mbak Aura dibaca apa sih yang dimaksud dengan nifak i'tiqadi dan nifak amali, dibaca ayo. Nifak i'tiqadi suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Yang B, nifak amali suatu bentuk kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Ya, betul. Jadi seperti itu yang mengenai nifak i'tiqadi dan juga nifak amali. Sekarang contoh nifak kita ulas, yaitu tidak punya kepastian dalam berpikir dan bertindak. Yang kedua, terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji dan juga khianat, seperti ciri-ciri orang-orang yang munafik. Dan yang ketiga itu suka membual mengenai keindahan duniawi dan melupakan kehidupan di akhirat. Terus apa sih akibat buruk dari perilaku sifat nifak ini? Yaitu yang pertama, tercela dalam pandangan Allah. Hina banget gak sih kalau kita tercela dalam pandangan Allah sebagai Tuhan kita, iya nggak? Iya. Selain itu juga sesama manusia sehingga dapat menjatuhkan nama baiknya sendiri, jadi menjatuhkan dirinya sendiri. Terus yang kedua yaitu membuka peluang munculnya fitnah karena ucapan dan perbuatannya yang tidak sesuai. Terus upaya menghindari, jadi kita harus selalu menyadari, ingat-ingat ya, selalu menyadari bahwa nifak merupakan larangan agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari, dan nifak akan merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti itu. Nah, udah paham semuanya mengenai nifak dan juga riya ini? Sudah. Nah, sekarang Ibu mau ajak kalian main game, mau nggak? Mau. Oke, sekarang Ibu terangkan dulu gimana cara mainnya. Jadi namanya itu yaitu Educa Play. Yang pertama yaitu nanti buka link tautan game Educa Play yang udah Ibu kirim lewat WhatsApp. Yang kedua login menggunakan akun atau langsung ya bisa. Cantumkan nama pada username, nanti dikasih nama sendiri-sendiri, Mbak Ura, Mbak Intan gitu. Terus yang ketiga, siswa mengerjakan soal pilihan ganda sebanyak 10 pertanyaan. Jadi dalam situ tuh ada 10 pertanyaan dan per soalnya itu nanti 20 detik aja waktunya. Jadi harus cepet gitu. Terus yang terakhir yaitu sampai nanti di garis finish, siswa dapat melihat hasil skor yang didapat serta melihat ranking atau peringkat keseluruhan peserta bermain. Gitu. Sudah paham? Paham. Kalau diterangin pasti kalian masih bingung kan? Ini Ibu kasih tutorialnya langsung. Ayo sambil buka HP-nya disimak tutorialnya yuk. Ayo dibuka dulu WhatsApp-nya, dibuka dulu. Udah? Udah. Nah, setelah udah ini diklik linknya. Seperti di video nanti muncullah, sebentar masih loading. Nah, muncul seperti ini. Terus nanti di situ kan ada tulisannya klik di sini untuk mengidentifikasi diri Anda. Diklik. Nah di sini tuh ada masukin nickname kan? Nah, dimasukin nama kalian. Seperti ini contohnya. Nah, udah langsung mulai. Nanti bentuk gamenya seperti ini. Dilihat dulu. Nah, seperti ini contohnya. Jadi ada soal dan dijawab langsung. Ya, kalah. Nah, itu sudah paham? Paham? Paham. Oke, sekarang boleh dimulai ya gamenya. Ayo nganu apa bener.
Nanti ibu hitungin. Udah siap semuanya? Sudah? 1, 2. Oh, bentar. Oke. Sudah semua? Coba diginiin HP-nya. Udah bisa semua? Oke, baik, bagus. Udah semuanya bisa? Sudah, sekarang ibu hitung ya. Dimulai. 3, 2, 1, mulai. Ayo dibaca dengan seksama. Soalnya. Dibaca tadi udah disampaikan materinya. Ada kendala? Nanti ada poinnya 10.000, langsung 10.000 Ayo jangan sampai salah. Ini hebat cumit siapa ini? Mas Zumi kelas 100 ini batu suhu. Ayo semangat. Apakah ada bisa yang mengalahi Mas Zumi ini? Ayo 100 gak tuh nilainya? Pasti sangat memperhatikan ya tadi ya. Ayo siapa lagi ini? Belum selesai. Gak apa-apa. Ada Intan, Aura, Konfus apa ini 70. Udah semuanya. Lalu dicari namanya di sini Ibu Sepil. Udah selesai semuanya belum? Sudah nyemplung. 100 Mas Zumi. Ayo, apakah ada kendala yang lainnya? Ayo. Ya, semuanya sudah? Ibu refresh ini. Bisa Mbak Intan, Aura maksudnya Mbak Aura. Sudah semuanya. Ada perbaikan nilai? Ada dong nanti. Kamu kok ingin diperbaiki ya nilainya? Makanya belajar dulu, aja semangat belajar. Siapa ini Ayu? Sudah? Siapa yang belum? Sudah semua? Oke, udah semua ya. Jadi ini lihat nilainya. Ada Mbak Cantik ini siapa ini? 60, Mbak Intan 70, dan yang paling rekor nih Mas Zumi 100. Wih. Kita semua. Oke. Jadi nggak apa-apa ini kita belajar, namanya juga belajar kan ya. Yang penting kita udah paham, udah mengerti. Nanti kerja kita harus terus belajar. Nah, apa sih kesimpulan dari materi hari ini? Yaitu sifat riya dan nifak ini termasuk akhlak tercela. Jadi kita sebagai umat muslim harus menghindari sifat tersebut. Terus riya juga membuat seseorang kan beramal bukan karena Allah, melainkan karena pujian manusia. Jadi oleh karena itu penting bagi kita umat muslim untuk selalu beramal dengan niat yang tulus, menjaga kejujuran hati dan meneladani akhlak ikhlas agar terhindar dari kedua sifat tersebut. Paham? Oke. Baiklah, minggu depan dipelajari ya dengan betul agar paham dengan materinya, yaitu mengenai
Nabi Ibrahim. Paham? Paham. Oke, terima kasih atas waktu dan partisipasinya untuk tadi bermain game. Kurang lebihnya sebelumnya kita ucap alhamdulillah terlebih dahulu sebagai penutup materi pada siang hari ini. Ayo kita bersama-sama ucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.